Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansa Stiana dari SD Negeri 6 Hadipolo, Cikulo, Kudus. Saya mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2021 di Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini, Selasa tanggal 22 November tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem pada pembelajaran 1, guna memenuhi tugas uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem pada pembelajaran pertama. Ya, dibuka bahan ajarnya. Ya, kemarin disuruh membawa sampur atau selendang, sudah membawa? Sudah. Ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini seperti biasa, berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Angkat tangan. Ya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi pagi sudah membaca Asmaul Husna semua? Ya, sebelum mulai kegiatan hari ini, Bu Ani presensi dulu ya. Afika hadir? Hadir. Hasan Jaki? Hadir. Lagu Tanah Air dulu ya. Tanah airku tinggal melupakan, kan terkenang selama hidupku. Ada pertanyaan, masih ingatkah kalian tentang ekosistem? Sudah pernah diajarkan? Sudah. Bagaimana itu rantai makanan? Apa itu rantai makanan? Perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan apa? Nanti kita membahas tentang itu ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menemukan makna kosakata baru dari teks non-fiksi. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pokok pikiran dari teks non-fiksi. Yang nomor 3, peserta didik dapat mendesain pokok pikiran
dengan pemikiran sendiri. Yang keempat, peserta didik dapat menafsirkan hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Yang nomor 5, peserta didik dapat mendesain poster rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Yang nomor 6, dapat menyimpulkan berbagai jenis properti yang ada pada seni tari daerah. Dan yang nomor 7, kita nanti akan memperagakan gerakan tari daerah menggunakan properti. Sudah, jadi hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama yaitu makna, kosakata baru dan pokok pikiran dari teks non-fiksi. Yang nomor 2, rantai makanan. Dan yang nomor 3, properti dan gerakan tari daerah. Sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat? Tepuk semangat. Semangat. Jadinya jika tidak ada hutan di dunia ini, siapa yang mati? Ya, kita lihat dulu ya. Ya, nafasnya habis. Ya, ini hutan kan tempat hewan-hewan itu ya. Nanti hewan-hewan akan punah seperti itu, kuda Nil, macan ya akan punah. Ya, tidak ada oksigen. Ya, jadi kalian tidak bisa bernafas dengan lega. Sekarang kan hutan-hutan dibuat untuk pemukiman warga. Ya, ini penebangan hutan liar. Jadi dari video tersebut kita dapat menyimpulkan yaitu hutan merupakan salah satu ekosistem yang dapat ditinggali hewan. Seperti tadi apa? Macan. Ini sepertiku, ini siapa ini? Beruang. Ya. Terus tadi apa? Badak bersuara 1, ya, monyet. Nah, menurut kalian jika salah satu hewan itu tidak ada, apakah dapat mempengaruhi rantai makanan? Macannya hilang, nggak ada macan. Terus mempengaruhi rantai makanan tidak? Rantai makanan itu apa? Masih ingat? Rantai makanan itu peristiwa saling memakan antara makhluk hidup, makan dan dimakan. Menurut kalian bagaimana hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Bedanya apa rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Ini ada bacaan, buka halaman 12 sama 13, itu ada bacaan. Ini namanya rantai makanan, satu kali seperti ini itu rantai makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu kumpulan dari rantai makanan. Ini kan ada banyak. Nah, kalau rantai makanan itu satu kali gini. Ini kan rumput dimakan belalang dimakan kata dimakan ular. Nah, itu satu kali rantai makanan. Rantai makanan itu peristiwa memakan antara makhluk hidup. Kalau jaring-jaring makanan itu kumpulan dari rantai-rantai makanan pada suatu ekosistem. Nah, seperti ini. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan hijau mampu membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Seperti apa tadi? Produsen rumput, pohon dan sebagainya yang hijau-hijau. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat makanan sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivora. Jadi herbivora itu memakan tumbuhan. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivora.
Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivora. Jadi ini apa ini termasuk ini? Konsumen apa produsen? Ya, ini namanya produsen. Kalau yang ini konsumen, ini konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Tergantung ininya ya urutannya nanti. Ini berarti produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Ini namanya rantai makanan. Rantai makanan itu sekali gini. Kalau jaring-jaring makanan itu banyak. Makna kosakata baru itu menggunakan kamus KBBI yang ada di perpustakaan. Nah, itu ada kalimat energi. Energi itu apa energi? Siapa yang tahu? Angkat tangan, siapa yang tahu ini ada kata energi. Apa Mirza? Ya, tenaga untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Ini tadi ada produsen. Mana tadi produsen? Ini produsen apa? Pengertiannya? Ya, kalau konsumen? Ya, betul. Kalau herbivore tadi? Ya, kalau karnivora? Ya, kalau omnivora? Ya, betul. Cara membuat peta pikiran itu kalian harus menentukan pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Ini contohnya. Teks, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Caranya itu kita menentukan dulu ide pokok dari masing-masing paragraf. Paragraf 1 ide pokoknya apa? Ini ya yang ada di kalimat nomor 1. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Itu ide pokok pada paragraf 1. Paragraf 2 ide pokoknya yang mana? Ya, betul. Kalau yang 3, paragraf 3. Ya, betul. Terus dari ide pokok itu kita mencari kata kuncinya. Ini dari kalimat 1 ini kita cari kata kuncinya. Lah kata kunci dari kalimat ini kan kebergantungan antar makhluk gitu. Nanti ditulis di sini. Terus yang kedua itu tentang energi. Berarti aliran energi. Yang nomor 3 itu tentang disebut dengan jaring-jaring makanan. Berarti jaring-jaring makanan. Nah, kalau sudah menentukan kata kunci, kita dapat membuat peta pikiran. Caranya ini. Yang pertama judulnya ditulis dulu di paling atas. Yang kedua, cabang ini adalah kata kunci dari masing-masing paragraf tadi, ditulis 1, 2, 3. Terus kita cari dari paragraf itu membahas tentang apa. Nah, itu tentang produsen dan konsumen. Sudah paham, sudah mengetahui cara membuat peta pikiran? Sudah, sekarang dibuka LKPD 1-nya. LKPD 1 itu kalian membuat peta pikiran ke dalam buffalo ya. Buffalonya dihias supaya bagus. Cari dulu ide pokoknya, kata kuncinya, terus dibuat ke dalam buffalo. Sudah dikerjakan? Ayo dikerjakan. Waktunya berapa menit? 5 menit ya. Jangan lupa dikasih nama kelompok. Dengan menggunakan model snowball throwing dengan lagu ini, lagu Jawa. Mulai dari kelompok ini, mulai dari Rizka, kemudian ke kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, terus kembali lagi sampai ininya habis. 1, 2, 3.
Tepuk tangan yang mung rupamu. Nyanyi sini sini kaya aja tak ana kandang wae. Orang nyambut gawe mentak Kelompok 4 maju. Ya ini peta pikiran dari kelompok 4. Ayo diterangkan. Ini dibaca. Ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Ada apa saja ini? Ada ancaman kekayaan hayati laut. Penyebabnya sama pencegahannya. Ini ancaman kekayaan hayati laut. Siapa ini penyebabnya? Manusia ya? Manusia menyebabkan rusaknya terumbu karang dan kesuburan perairan. Ya sudah, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah duduk. Ini adalah peta pikiran dari kelompok 4. Ada 3 paragraf ya tentang ini. Yang paragraf pertama yaitu ancaman kekayaan hayati laut. Terus yang paragraf kedua itu ada penyebab utamanya. Dan paragraf ketiga itu cara pencegahannya. Ya ini sudah bagus ya kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya dari teks rantai makanan dan jaring-jaring makanan kita dapat ketahui bahwa terdapat hubungan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Nah, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu beberapa rantai makanan. Sudah paham tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Nah, ini apa ini? Kalau ini rantai makanan apa jaring-jaring makanan? Ya, jaring-jaring makanan. Ini ekosistem hutan karena ada ini loh lion, singa, ada singa, ya. Ini jaring-jaring makanan di ekosistem hutan. Dari pohon dapat dimakan oleh kambing, kelinci, sama tikus. Ini kambing itu dimakan oleh serigala. Serigala dimakan singa. Kalau dari rabit, dari kelinci dapat dimakan. Nah, ini ada media jaring-jaring makanan. Pohon dimakan kambing. Kambing dimakan serigala. Dari serigala dimakan. Kalau ini dari pohon dimakan tikus. Ini pohon dimakan kelinci. Kelinci dimakan burung hantu dimakan ular dimakan elang, nanti terus elang dimakan macan. Ya ini pohon ini tadi termasuk apa? Produsen, konsumen, apa-apa? Pohon produsen. Kalau kelinci konsumen berapa? Ya 1. Sekarang kalian menyusunnya menggunakan rantai makanan di sini. Siapa yang mau maju? Menyusun dari jaring-jaring makanan ini ke dalam satu rantai makanan saja. Siapa yang mau maju? Dengan wafa rantai makanan. Ini ada produsen itu rumput. Dari rumput dimakan kelinci. Kelinci itu konsumen 1. Dari kelinci dimakan burung hantu. Burung hantu merupakan konsumen 2. Dari burung hantu dimakan
Ular konsumen berapa? 3. Dari ular dimakan elang konsumen berapa? 4. Elang itu nanti pup menghasilkan bakteri. Bakteri itu merupakan pengurai. Dari bakteri itu kan ada pengurainya. Terus nanti buat pupuknya si rumput. Seperti itu, nanti muter lagi seperti itu terus. Yaitu adalah rantai makanan. Rantai makanan itu satu kali putaran dalam makan dan dimakan. Kalau jaring-jaring makanan itu beberapa rantai makanan. Sudah paham? Sudah. Kita lebih menarik, ayo kita membuat poster tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ayo dibuka LKPD 2-nya. Kalian sudah membawa gambar hewan-hewan? Sudah ya, digunting, dibuat jaring-jaring makanannya. Ya, di LKPD 2 dikerjakan, ditempel di kertas karton. Ini tampilan LKPD 2-nya. Nah, waktunya 5 menit lagi ya, dikerjakan. Komunikasiannya menggunakan wheel of name. Seperti biasa kita rolling menggunakan ini. 1, 2, 3. Kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju. Dijelaskan ke teman-teman, jaring-jaring apa itu namanya? Jaring ekosistem apa kamu membuatnya? Ya, ekosistem kebun. Dari ini dijelaskan. Rumput dimakan siapa? Tikus, ya, tikus dimakan. Ular. Benar, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, ini ya, kelompok 2 itu membuatnya ekosistem di kebun. Siapa yang mau menceritakan tentang rantai makanan di ekosistem sekitar kita? Kucing, ekosistemnya gimana rantai makanannya? Kucing, berarti kucing itu sebelumnya makan apa? Tikus sebelumnya makan? Tikus makan rumput atau padi dimakan tikus. Yang pertama tadi apa? Padi dimakan tikus dimakan kucing. Ya, kucing ini nanti mengeluarkan BAB kotoran itu menjadi bakteri. Nah, nanti bakterinya menjadi pupuknya padi. Nah, seperti itu terus. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab memegang peran penting terhadap perubahan ekosistem. Jadi manusia itu mempunyai peran penting di dalam ekosistem makhluk hidup.
Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni seperti seni tari. Seni tari kan kadang gerakannya menirukan gerakan hewan itu ya, ada seni manodadali, seni merak, seni tari merak dan sebagainya, itu kan menirukan gerakan dari hewan-hewan. Tari sendiri merupakan karya seni yang pengungkapannya melalui gerakan. Jadi dengan bergerak seperti itu. Seni tari itu dikembangkan dalam gerakan dan dilengkapi dengan properti. Properti itu apa? Kemarin kan kalian sudah membahas properti ya. Perlengkapan dalam sebuah pertunjukan seperti kostumnya, aksesorisnya, terus musiknya. Hari ini kita akan menirukan gerakan tarian, tapi sebelum itu kita simpulkan dulu. Ada gambar ini, gambar tari apa ini anak-anak? Gambar tari jaranan. Menggunakan properti apa aja ini? Satu? Ya, kuda lumping, jaran-jaranannya. Yang kedua, penutup atas, penutup kepala. Yang ketiga ini ada, ini kuning-kuning. Ya, selendang atau sampur. Yang kedua, ini tari apa ini? Ya, merak. Propertinya apa saja? Selanjutnya yang nomor 3. Yang nomor 3 ini tari apa? Tari Yamanodadali. Propertinya apa saja? Apa ya? Sayapnya. Sayap ini. Terus selendang. Apa? Ya, gelangnya. Terus ya, mahkotanya. Buka itunya. Kemarin suruh bawa selendang. Ayo kita dibuka semua. Ayo kita peragakan tari merak menggunakan properti. Besok minggu depan menggunakan properti beneran ya. Ini properti yang seadanya dulu. Ya, mendak itu gini. Mendak itu lututnya ditekuk sedikit, mendak namanya. Terus saya maju, kanan, kiri. Nah, mendak, lututnya ada ditekuk sedikit. Nah, mendak itu. Gigi basah. Terus putar. Ya, gini tak. Terus maju, mundur. Apa-apa? Minggu depan kita praktek ini ya. Ini hari ini cuma pengenalan dulu. Minggu depan kita praktek beneran. Sudah, boleh duduk. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Untuk lebih semangat kita tepuk jari ya. Masih ada yang ingat caranya tepuk jari? Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, gabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, gabung jadi 6, menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, 3 8, lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Aduh, tepuk tangan. Jadi properti adalah perlengkapan dalam sebuah tarian. Perlengkapannya itu ada aksesorisnya, pakaiannya yang dipakai, terus musiknya. Terus yang kedua itu rantai makanan. Rantai makanan itu apa?
proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Kalau jaring-jaring makanan, pula dari beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem. Dia ditanyakan dari kegiatan hari ini. Nah, sebelumnya kita mengerjakan soal evaluasi. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak aja. Mengerjakan soal evaluasi dikerjakan individu sekarang. Nama sama persensinya ditulis. Dikerjakan 10 menit ya. Sudah selesai, kumpulkan. Dikumpulkan jaring-jaring dan peta pikiran. Sudah, duduk kembali. Sudah dikumpulkan semua? Sudah, nanti itunya dibuang di tempat sampah ya, sampahnya. Refleksi hari ini yang pertama itu adalah kosakata dapat dicari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian dapat mencarinya di perpustakaan. Yang kedua, membuat peta pikiran dari teks non-fiksi dapat digunakan dengan cara menemukan ide pokoknya pada setiap paragraf. Terus dari ide pokok itu kita cari kata kuncinya. Nah, yang nomor 3 itu rantai makanan. Rantai makanan tadi apa? Ya, kalau jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan. Kalau kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi Kidang Talun. Enggak apa-apa. Mangan kacang talun, mil kecemil, si kidang mangan lembayung. Pelajaran selanjutnya, nanti kita akan belajar mengenai pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Ya sudah, hari ini sudah selesai. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, siapa yang mau mimpin doa akhir pelajaran? Siapa Fawas dulu tadi yang berdiri semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.